Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Walladzi farada 'alaina bid'awatil islamiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asyraqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh ma'asyiral muslimin. Sidang Jum'ah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur nikmat iman masih menancap di dada kita masing-masing, sehingga dengan keimanan ketakwaan kita itu dipanggil idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah, kita cepat-cepat ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah yang satu ini luar biasa, rutinitas memang diberikan kepada kita. Harus kita syukuri nikmat kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah Jum'ah yang rangkaiannya dari malam kita sama-sama sudah mengamalkan qiraatul Quran, qiraatus sholawat, dan amalan-amalan zikir lain. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, hari mubarak yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua sidang Jum'ah kesempatan yang mulia ini, yang kita juga sehat, kawan-kawan kita, saudara kita yang sakit, mudah-mudahan sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita yang sehat inilah wajib bersyukurlah in syakartum ila akhiril ayat, kita hafal semua. Sidang Jumat yang terhormat, jangan lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan solawat adalah luar biasa, wabil khusus di hari Jumat, terutama di era globalisasi teknologi dan juga di akhir zaman. Perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Durratun Nasin disebut orang yang akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang memperbanyak salawat. Sidang Jumat yang terhormat, tidak lupa rukun khutbah. Ini wajib saya sampaikan, menasihati diri saya dan kita semua untuk ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa dalam arti yang luas. Peningkatan kualitas takwa, kuantitas takwa. Kuantitas dari aspek jumlah ditambahi, tidak hanya ibadah sholat fardu, tapi juga yang sunnah-sunnah, yang mulai puasa sunnah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tingkatkan dari aspek jumlah. Belum bicara kualitas. Jangan kita berhenti pada level syariat. Bagaimana naik ke level hakikat dan ma'rifat, sehingga kita kenal Allah, usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Bahkan kita berharap seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan di bulan Rajab ketika Isra dan Mi'raj. Hanya Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai Nabi pilihan. Orang lain gak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau Mi'raj ketika melewati langit dan tembus pada Sidratul Muntaha, ngadep langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi seperti Nabi Musa. Kalau Allah Musa taklima, lebih dari itu sudah. Ada pembicaraan rahasia Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh disampaikan kepada umatnya. Barangkali saking akrabnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa khusus, pembicaraan bisa 2-3 jam membahas Isra Mi'raj. Modalnya adalah keimanan dan ketakwaan. Orang yang gak beriman susah mempercayai Isra Mi'raj. Kadang mereka lihat hanya rasionalitas berdasarkan akal. Betul juga bahwa al-Islam itu dinul akal. Islam itu agama yang akal. La dina liman la aklalah. Benar, tidak ada agama kalau tidak masuk akal. Tapi tidak semua ajaran agama dipasukin akal.
Karena modal dasarnya adalah keimanan. Maka orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pertama kali adalah Abu Bakar. Orang-orang kafir Quraisy sudah protes. Nggak mungkin ente Muhammad semalaman doang ente bisa Isra Mi'raj. Tapi kata Abu Bakar, wa in qala kada shadaqah. Kalau Rasulullah udah ngomong kayak gitu benar. Maka mereka berbondong-bondong deketin Abu Bakar. Emang ente percaya Abu Bakar ikut pada kanjeng Nabi Muhammad? Sedangkan Muhammad itu pagi udah nyampe lagi tuh Masjidil Haram. Kata Abu Bakar dalam kitab Durratun Nasihin itu disebut la usaddiquhu hatta ab'ada min dzalik. Saya malah akan membenarkan pendapat Rasul, jangankan timbang Isra Mi'raj, lebih jauh daripada itu saya mah percaya. Karena Abu Bakar disebut dengan julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat terpercaya. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan mulia ini khatib ingin menyampaikan begitu dahsyatnya manfaat daripada zikrullah dan zikrullah. Kenapa di bulan Rajab ini kita harus perbanyak zikrullah? Bahwa lafaz dzakara yadhkuru dzikron berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita sama-sama ke masjid ini juga dalam langkah zikrullah. Fas'au ila dzikrillah. Cepat-cepat ke masjid, enggak usah nunggu azan. Orang pengen masuk surga tapi ke masjidnya nunggu azan. Tingkatkan itu kualitas keimanan ketakwaan kita. Maka kita disuruh taqullah itu karena sering ghafilun, orang-orang yang lupa, dia nggak pernah dzakirun, orang-orang yang ingat kepada Allah. Padahal perintahnya sama kepada jenderal, menteri, presiden, rakyat kecil sama. Udkurullaha dzikran katsira. Ingat kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, saudara. Dalam tafsir yang lain diterjemahkan beberapa ayat, apa itu yang dimaksud dzikran katsira? Perspektifnya adalah orang-orang yang zikir kepada Allah ini dalam keadaan alladzina yadhkurunallah qiyaman, dia pada saat berdiri, wa qu'udan, pada saat duduk, wa ala junubihim, bahkan berbaring pun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila ila akhiril ayat. Sidang Jumat rahimakumullah, karenanya hobilah kita berzikir. Mau kemana kalau kita tidak ingat Allah? Ketika kita bekerja, ketika kita nyopir, ketika kita tidur, ketika kita berhubungan dengan suami istri pun kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Allah yang sangat banyak itu harus kita syukuri dengan zikrullah, saudara. Dan apa perspektif zikrullah itu? Zikrullah dengan makna yang sangat luas. Apapun keadaannya, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya adalah sebuah momen supaya kita dekat kepada Allah. Sebuah momen yang mengantarkan kita tunduk patuh kepada Allah. Sebuah momen kita senang ibadah. Sebuah momen kita senang beramal. Sebuah momen kita senang qiyamul lail. Itu zikrullah. Karenanya orang bersedekah zikrullah. Orang yang sholat zikrullah. Aqimis sholat li dzikri, kata Allah dalam surah Al-Quran. Dirikan sholat untuk mengingatku. Itu tahajud, komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Karena sholat harus khusyuk, zikrullah harus khusyuk. Semua aktivitas orang yang beriman itu dalam kapasitas untuk mengembangkan ketakwaan kita kepada Allah, semua bernuansa zikrullah. Dalam perspektif yang berbeda, zikrullah memang qaulan wa fi'lan wa qalban. Bisa juga ucapan kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka diajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal istighfar 3 kali dalam sebuah hadis. Minimal banget. Syukur kita bisa amalan seperti Imam Al-Ghazali, 100 istighfar, 100 sholawat, 100 tasbih, silakan saudara. Lebih dari itu pun kita sanggup. Kalau kebutuhan kita banyak, kepada Allah kita nangis-nangis. Anak sekolah, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan politik, kebutuhan sosial, keamanan, menegakkan kekuatan bangsa dan negara ini. Tetapi kita malas ibadah, malas zikrullah. Kemana kita menjadi hamba Allah yang seperti ini? Karenanya harapan kita, visi misi kita tentunya Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhir ayat. Endingnya pada waqina adzabannar. Tapi kita menjadi hamba Allah yang malas. Sholat Jumatnya standar hanya gugur kewajiban. Yang penting saya sholat Jumat selesai udah.
itu kurang berkualitas saudara. Bukan nggak selesai, kewajibannya selesai, tapi tingkatkan. Jumat depan menjadi yang berkualitas. Datang lebih dulu, baca Qur'annya, pegang tasbihnya, kita berzikir, megang kalimat-kalimat khusus la ilaha illallah, misalnya afdhalul fa'lam annahu la ilaha, memang la ilaha illallah itu adalah afdhalul dzikri saudara. Kenapa? Karena dalam satu hadis yang luar biasa juga, man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi dakhala al-jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas di dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, dakhala al-jannah, mudah banget dia masuk surganya. Karena yang kita sehari-hari diingatkan la ilaha illallah, di mana-mana kita kembangkan tahlil. Ada yang meninggal, nggak ada yang meninggal, kita tahlilan, yasinan. Kenapa? Karena kita mumpung diberikan umur yang panjang oleh Allah, kesempatan berzikrullah di momen-momen seperti itu. Momen peringatan hari besar Islam, momen peringatan sunatan, momen 7 bulanin, momen 3 hari dan lain sebagainya saudara. Momen haul-haul kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara, seluruh aktivitas kita ini bisa bernuansa zikrullah. Karenanya zikrullah itu salah satu hadis bahkan dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin juga. Antuk siru adzikra, Anda memperbanyak sedekah itu, dalam kitab ini disebut tunawwirul qalb, tunawwirul qabro, itu akan menyinari kuburan kita saudara. Maka hikmah berzikir dan sinar kuburan. Ketika kita di kuburan, bayangin begitu gelapnya, tidak ada teman, istri pun nggak ikut, orang yang kita cintai nggak ikut, tapi bersinarlah kuburan kita ketika kita memperbanyak zikir. Mereka-mereka yang nggak hobi zikir alias lupa kepada Allah, bolehlah dia ngaji Tanbihul Ghafilin, nama kitabnya saudara. Zikir membuat hidup tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang stres, yang galau, mikirin ekonomi, dan itu penyakit internasional. Kalau dikumpulkan jamaah kita sama, penyakitnya adalah ekonomi, bukan penyakit lokal itu, penyakit internasional. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang stres, maka gempurannya adalah zikir. Selama bangsa Indonesia masih banyak zikir, paku bumi Banten, paku bumi Jawa, semua masih berzikir, ada majelis-majelis zikir, maka qiyamud dunya, berdiri tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini masih kuat saudara. Nggak usah percaya berita hoax Indonesia akan hancur, tidak ada. Tapi innamal ulama warasatul anbiya, para ulama, para habaib, para kiai, kawan-kawan kita, tidak harus kiai saudara. Saudara semua, kita semua sama. Yang ahli-ahli zikir, kembangkanlah itu zikir-zikir, zikrullah yang menenteramkan batin kita, istri kita, keluarga kita, kasih amalan supaya dia tenang dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, orang zikir masuk kategori ulul albab. Orang zikir itu orang cerdas. Yang tidak zikir, ya tidak cerdas. Liulil albab, surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 192. Kita boleh buka saudara. Yang lebih hebat daripada itu adalah orang zikir backingannya Allah langsung. Fadkuruni adkurkum. Zikir ente kau, aku kata Allah, aku akan ingat ente dimanapun kita berada. Backingan dan channel kita adalah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh problematika kehidupan kita. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita, membuka kita sama-sama istiqomah di dalam jalan Allah, istiqomah dalam ibadah. Bulan Rajab yang sangat mubarak ini kita diberikan panjang umur, sampailah kita Sya'ban dan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur